Shalom Bapak Ibu, selamat sore dan selamat datang di Gereja JCC Cijantung. Shalom. Merupakan kebahagiaan kita kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan boleh memuji dan menyembah Tuhan. Banyak sekali jemaat yang berantusias bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam ibadah, ada sedikit firman Tuhan, boleh di-share ke, judulnya adalah Worship Night. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, biarlah Engkau disenangkan lewat ibadah pada sore dan malam hari ini. Kami datang dengan syukur kami datang dengan seluruh kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yang pertama, worship adalah senjata. Worship is a weapon. Worship adalah keputusan yang tepat di saat kita menghadapi tekanan atau kondisi yang tidak kita mengerti. Contoh, boleh selanjutnya. Ayub. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Pada waktu Ayub habis semua, yang pertama dia lakukan, semuanya habis, yang dia masih punya adalah lutut. Worship. Coba katakan bersama saya, worship. Yang kedua, boleh slide-nya. Worship mengubah no menjadi yes. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab akan wanita yang minta anaknya itu disembuhkan. Matius 15 ayat 23. Mari baca ayat 25 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Sekali lagi, perempuan itu mendekat dan menyembah. Pada waktu Tuhan sudah bilang no, dia berkata, I worship you. Lututnya dia pakai lagi. Dan itu berubah no menjadi yes. Worship is a weapon. Yang ketiga, tentu kita tahu di perjanjian baru cerita ini. Pada waktu keputusan di mana mereka tidak tahu dan tertekan, just sing. Nyanyi aja. Di dalam ruang penjara yang paling tengah membelenggu kaki mereka dalam pasungan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyi puji-pujian, mendengarkan mereka. Ayat 26 baca bersama saya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Worship is a weapon. Yang kedua, slide selanjutnya. Mazmur 22 ayat 4 menuliskan, mari kita baca sama-sama. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia ada di atas puji-pujian kita, ada di tengah sini. Dia bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Oke. Apa itu bersemayam? Bersemayam itu saya cerita sambil kita nunggu jemaat masih terus masuk. Saya pernah hadir ke satu acara. Semua ngobrol, ngopi gini, ada Bang Frankie. Waktu itu nggak ada Bang Frankie, ada teman-teman saya, tiba-tiba ramai semua. Semua ngopi, semua makan, and then suddenly tiba-tiba semua berhenti makan, semua berhenti minum. Tiba-tiba ada mobil G63 masuk, bawa senjata. Saudara tahu siapa? Pak Jokowi masuk. Seketika itu semua ruangan terpengaruh oleh satu atmosfer. Presiden masuk. Semua mobil masuk dan semua ada satu aura yang berbeda karena the president is coming. Padahal engkaulah yang bersemayam. Karena itulah kita senang dengar puji-pujian orang Kristen. Kalau saudara keluar negeri, saudara keluar kota, saudara lewat depan gereja, saudara dengar puji-pujiannya, ada sesuatu yang menarik. Karena ada kuasa di situ. Waktu hari ini kita menyembah Tuhan 2 jam. Ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada jawaban. Saudara, pakai tepuk tangan dulu buat.
Kita sering anggap remeh bersemayam, Tuhan bersemayam dan kekuatannya. Mari saya contoh akan manusia yang hadir dan mengubah sebuah atmosfer. Coba dilihat video pertama. Ini pesawat Presiden Amerika. Dia hadir, kalau datang ke Indonesia, F-16-nya harus ikut, 4. Satu pesawat harganya sekitar 80 triliun, 4. Dan saudara hanya berpikir, oh, help me God for my job. Ini 4. F-16 datang, tunggu, belum selesai. Berikutnya, itu Presiden Amerika. Presiden Amerika setiap datang harus ada C-17 ikut, buat bawa mobilnya, bis, the Beast. Ini pesawat, jarak hanya 300 meter bisa terbang. Bisa bawa mobil-mobil dan tank. Belum selesai, panjang nih, sampai besok nih. Ini kalau dia lewat C-17. The President is coming. Ini waktu di Halim. Ada lagi? Kalau Presiden datang. Lama nih. Terus. Dia naik. Satu. Dua. Terus. Mana ya? Bentuknya. 3. Rupanya lama nih. Nggak apa-apa biar saudara nungguin. 4. Nggak habis-habis helikopternya. 5. Kalau Tuhan hadir dengan segala atributnya, maka ada ayat, kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita mengerti sedikit kemuliaan dari manusia tentang kata bersemayam. Selanjutnya yang terakhir. Mari baca bersama-sama. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Kata magnify itu artinya membesarkan nama Tuhan. Membesarkan nama Tuhan itu mengangkat nama Dia lebih sedikit daripada masalah kita. Gambar terakhir. Waktu Petrus berhadapan dengan badai, yang dia lihat siapa? Siapa yang dia lihat, Bapak Ibu? Siapa yang dia lihat waktu Petrus berhadapan dengan badai? Yesus. Dia nggak lihat yang lain, dia cuma lihat Yesus. Dan seakan-akan badai itu mengecil. Dan seakan-akan hukum fisika menjadi kecil di hadapan Tuhan. Waktu gereja ini dibangun, Pak Weliar saksi, nggak ada uang. Waktu itu ada problem juga. Nothing. Lutut. Dan setiap hari kita lihat semen, kita lihat Yesus. Semen, Yesus, LED, Yesus, dana, kontraktor, Yesus, Yesus. Terus besarkan nama Yesus sampai semuanya mengecil, mengecil, mengecil. Dan hari ini saya percaya kita semua pulang membawa mujizat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.